Mungkin kita bertanya, masih adakah orang yang niatan hijrahnya bukan karena Allah? Karena wanita yang ingin dia dapatkan. Tidak boleh kita ketika orang yang baru masuk Islam langsung ditokohkan ya kepada para mualaf, mereka langsung kita orbitkan menjadi khotib, menjadi imam. Siapa Umar radhiyallahu anhu masa lalu itu tak perlu diuraikan oleh Umar siapa dia zaman dahulu. Kepada orang-orang yang berhijrah hari ini, entah sebagai public figure ataupun artis, ya seharusnya jangan kita jadikan jangan ditokohkan ya, dimintakan opini dan seterusnya. Kalau kita tidak bisa berkontribusi yang baik, ya, memberi kontribusi positif terhadap dakwah ini, maka jangan berikan nama yang jelek ataupun buruknya persepsi dengan ya nama daripada dakwah dan hijrah tersebut kepada siapapun ya yang berjalan di atas hijrah ini. Harus memperhatikan dan harus mengutamakan keluarga ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Hijrah adalah berpindah dari sebuah keterpurukan, dari kekufuran kepada keimanan, dari maksiat kepada ketakwaan. Hijrah adalah berubah diri menjadi lebih baik. Dan Rasulullah SAW dalam hadis yang ada lafaz hijrahnya mengatakan, "Man kana hijratu ilallahi wa rasuli fa hijratu ilallahi wa rasuli." Siapa yang hijrah karena Allah Ta'ala, ya, karena Rasulnya, maka dia mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ya juga mengikuti Rasulnya. Demikian juga wa man kana hijratu ila dunya yusibuha amra'atin yankihuha. Siapa yang berhijrah karena wanita yang ingin dia nikahi, ya, atau dunia yang ingin dia dapatkan, fa hijratu ila ma hajar ilai. Dan hijrah itu ya menurut apa yang dia niatkan. Mungkin kita bertanya, masih adakah orang yang niatan hijrahnya bukan karena Allah? Karena wanita yang ingin dia dapatkan, karena keuntungan duniawi, karena bisnis hijrah di dalamnya. Wallahu ta'ala alam. Hadis Nabi SAW itu soleh likulli zamanin wa makan, akan selalu berlaku di setiap waktu dan tempat. Oleh karenanya siapa-siapapun yang berdiri di atas jalan hijrah ini betul-betul mengikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan karena modus, jangan karena ambisi-ambisi pribadi dan seterusnya, apalagi dengan keuntungan duniawi ataupun pelampiasan hawa nafsu dan seterusnya. Makanya kepada orang-orang yang baru masuk Islam, ya, yang perlu untuk segera diajarkan kepada mereka dan mereka harus segera belajar adalah belajar membaca Al-Quran dan kemudian memperdalam Islam itu. Tidak boleh kita ketika orang yang baru masuk Islam langsung ditokohkan ya kepada para mualaf, mereka langsung kita orbitkan menjadi khotib, menjadi imam ya, mereka dipuji artinya disuruh untuk bercerita bagaimana masa kelam mereka dan seterusnya. Tidak ya, masa kelam mereka biarlah mereka hanya yang tahu. Siapa Abu Bakar, siapa Umar radhiyallahu anhu masa lalu, itu tak perlu diuraikan oleh Umar siapa dia zaman dahulu ya. Maka kepada orang-orang yang berhijrah hari ini, entah sebagai public figure ataupun artis, ya, seharusnya jangan kita jadikan, jangan ditokohkan, ya, dimintakan opini dan seterusnya. Karena mereka adalah orang-orang juga yang ingin belajar, ingin lebih baik. Salurkan, berikan kepada mereka bagaimana cara membaca Al-Quran yang baik, bagaimana menjadi seorang Muslim dan seterusnya. Kemudian yang kedua, perubahan kita, ya, ke dalam hijrah ini jelas adalah membawa sum'ah, membawa nama baik ya bagi kita sekalian, dan ini berimplikasi juga terhadap dakwah. Maka kita harus menjaganya. Kalau kita tidak bisa berkontribusi yang baik ya, memberi kontribusi positif terhadap dakwah ini, maka jangan berikan ya nama yang jelek ataupun buruknya persepsi dengan ya nama daripada dakwah dan hijrah tersebut ya. Sebab setiap kita berkewajiban menjadi penjaga subur, penjaga celah dari masuknya atau membulinya orang-orang Islamfobia ataupun tidak suka terhadap agama ini ya. Dan kepada ikhwah maupun akhwat, kepada siapapun ya yang berjalan di atas hijrah ini,
harus memperhatikan dan harus mengutamakan keluarga, ya, menjaga baik dengan betul rumah tangga yang telah dia jalin, ya, sebab rumah tangga ini adalah perjuangan kita juga, ya. Arahkan anak-anak kita, istri-istri kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleha yang berguna bagi agama ini. Wallahu taala alam.